Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cerita Nabi Adam yang tidak ada di kitab manapun. Sejatinya untuk memahami cerita ini Anda perlu meneguhkan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kali ini kita akan memasuki pembahasan ranah ketuhanan dan alam gaib. Kami menghimbau kepada Anda untuk mengosongkan gelas yang terisi agar menghindarkan kita dari perdebatan. Sebelum mendengarkan beberapa fakta sejarah asli dari penjelasan empiris yang akan kami sampaikan dari narasumber yang mengalami peristiwa sejarah mengenai tokoh-tokoh yang diterangkan dalam video, disampaikan dengan gamblang apa adanya tanpa dilebih-lebihkan maupun dikurangi. Permulaan. Pada zaman dahulu, sebelum Bapak Adam diciptakan, para dewa dan jin berperang satu sama lain karena rupa mereka yang berbeda. Dewa diciptakan dengan rupa yang gagah dan jin diciptakan bertelinga runcing namun menyeramkan. Pada akhirnya langit pun pecah akibat peperangan itu. Allah menghentikan perang dan menegur mereka. Lihatlah ke bawah, lihatlah langit-langit yang pecah imbas dari perang yang kalian buat. Lalu dewa dan jin berhenti berperang, lantas mengakui kesalahan mereka masing-masing. Hasil peperangan itu adalah pecahan-pecahan langit yang dikumpulkan dan terciptalah bumi yang sekarang kita tinggali. Semakin lama bumi ini dibuat indah, mirip akuarium yang awalnya hanya segumpal tanah pecahan langit. Dewa ditugaskan di langit atau yang kita sebut kayangan, sedangkan jin diperintahkan untuk menjadi penghuni bumi. Saat itu bumi ini masih gersang dan panas. Tidak ada tanaman yang tumbuh. Tapi jin adalah makhluk gaib, jadi tidak terpengaruh kondisi bumi kala itu. Tata surya masih memiliki 7 matahari, lalu Allah menurunkan berkah bumi dengan menyejukkan bumi dan menumbuhkan pepohonan dan menciptakan makhluk purbakala seperti yang kita kenal dinosaurus. Bumi pun semakin indah. Setelah beberapa waktu Allah akan menciptakan Bapak Adam dari intisari bumi. Sebelum itu para dewa atau malaikat protes kepada Sang Pencipta seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran. Setelah Allah menciptakan Bapak Adam, seluruh makhluk pun dikumpulkan lalu diperintahkan untuk bersujud kepada Bapak Adam. Akan tetapi ada satu malaikat yang menentang untuk bersujud kepada Bapak Adam, yaitu malaikat kubro yang kita sebut setan atau iblis. Dan Allah mengutuk malaikat kubro karena tidak taat dan sombong. Iblis selalu dilaknat Allah untuk bertempat di neraka setelah hari kiamat. Iblis menyetujuinya, namun iblis meminta kepada Allah agar mempunyai keturunan seperti Bapak Adam dan diizinkan untuk menggoda anak cucu Bapak Adam ke jalan yang sesat. Allah mengabulkan itu. Bapak Adam berjuta-juta tahun hidup di alam surga. Ketika itu Bapak Adam menginginkan seorang pasangan karena melihat para malaikat atau yang kita sebut dewa dewi berpasang-pasangan. Sedangkan Bapak Adam sendiri tanpa pasangan. Maka Bapak Adam meminta kepada Allah untuk dibuatkan pasangan di surga. Maka Allah mengabulkannya dengan menciptakan pasangan
Bapak Adam dari tulang rusuk Bapak Adam. Maka terciptalah Ibu Hawa. Allah berkata, "Ingat Adam, aku ciptakan pasanganmu, Hawa, karena ini kehendakmu, bukan kehendakku. Maka bimbinglah dia dengan sebaik-baiknya dan didiklah dia dengan sebaik-baiknya." Allah mengatakan itu kepada Bapak Adam dan Bapak Adam pun menerimanya. Lalu dinikahkan pula Bapak Adam dan Ibu Hawa dengan menyebut 2 kalimat syahadat. Setelah itu pun mereka hidup berdua di surga. Pada awalnya Bapak Adam pun masih bingung karena kalimat syahadat. Yang dipertanyakan kepada para malaikat, siapa Muhammad itu? Mana orangnya? Yang tidak lain, tidak bukan, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir penutup para Nabi, yang namanya sudah ada sebelum Allah menciptakan apapun sebagai cahaya Allah sendiri. Melihat Bapak Adam kini mempunyai pasangan, Iblis pun mempunyai kesempatan untuk menggoda Bapak Adam agar terjerumus dalam kesalahan dan ketidaktaatan kepada Allah. Seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran tentang Allah yang melarang Bapak Adam dan Ibu Hawa untuk tidak mendekati pohon dari buah khuldi dan melarang untuk memakan buahnya. Mengapa Allah mau larang demikian? Adalah karena buah itu bukan diciptakan oleh Allah, melainkan diciptakan oleh iblis, dan seluruh ilmu iblis telah dimasukkan ke dalam buah tersebut. Walaupun ilmu yang dimiliki iblis itu adalah Allah yang memberinya, tapi itu sudah menjadi hak iblis untuk memilikinya. Akhirnya Bapak Adam pun diturunkan ke bumi bersama Ibu Hawa. Dengan posisi Bapak Adam di ujung timur, Ibu Hawa di ujung barat. Pada awal Bapak Adam diturunkan ke bumi bersama Ibu Hawa, bumi adalah tempat yang penuh dengan pepohonan dan tumbuhan yang indah. Bumi bagai akuarium yang penuh dengan kehidupan. Matahari saat itu masih 7. Sebelum Bapak Adam diturunkan ke bumi, Allah mengeliminasi hewan-hewan besar seperti dinosaurus agar anak cucu Adam bisa mendirikan koloni dengan menjatuhkan matahari-matahari yang menjadi meteor ke bumi. Akhirnya mereka dipertemukan setelah ribuan tahun dan beranak pinaklah. Kisah yang paling terkenal adalah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Abdul Magrowil dan Abdul Magrowil. Karena kita menyebutkan nama asli Uyut yang lebih tua dari kita, peradaban pertama umat manusia, ada baiknya lebih sopan karena beliau-beliau bukan asal menyebutkan seperti Qabil dan Habil saja. Dari sini kita menceritakan kisah yang tidak banyak diceritakan. Setelah beranak pinak dan anak-anaknya tumbuh menjadi besar, Bapak Adam dan Ibu Hawa dipanggil oleh Allah untuk naik ke surga, untuk mensucikan kotoran dari ilmu iblis yang ada di sari buah khuldi. Bapak Adam dan Ibu Hawa berunding karena sebelumnya diusir dari surga oleh Allah. Ibu Hawa menolak ajakan Bapak Adam untuk naik ke surga dengan alasan itu. Lalu Allah memberikan waktu 20 tahun untuk Bapak Adam agar bisa mengajak Ibu Hawa ke surga. Setelah 20 tahun berlalu, ketika Bapak Adam mengajak Ibu Hawa untuk naik ke surga bersamanya, jawaban Ibu Hawa membuat cengang dan marah Bapak Adam. Ibu Hawa berkata, "Engkau memilih Allah,
atau memilih aku. Bapak Adam pun marah lalu meninggalkan Ibu Hawa dan pergi ke surga untuk dibersihkan dari ilmu iblis oleh Allah. Cucu-cucu Bapak Adam yang laki-laki ada yang dimakan Ibu Hawa. Karena ilmu dari iblis itu, Ibu Hawa bermutasi, mempunyai sayap dan tanduk bagai iblis itu sendiri. Saat ini iblis tak punya kemampuan karena ilmunya diserap oleh Ibu Hawa, dan Ibu Hawa kini masih hidup, masih ada di dunia ini, bertempat di kedalaman laut yang paling dalam. Dia akan mempertanggungjawabkan semuanya ketika hari kiamat tiba. Sedangkan Bapak Adam, jasadnya ada di surga. Selanjutnya kisah kedua setelah permulaan ini. Cerita yang kami sampaikan akan sambung menyambung di video selanjutnya. Maka dari itu, secara perlahan kami menceritakan dengan apa adanya yang kami dapat dari narasumber. Dikarenakan masih banyak hal yang tidak dijelaskan secara terperinci. Jika ada pertanyaan, tulis saja di komentar. Akan kami balas saat kami mendapatkan jawaban dari pertanyaan Anda. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.